Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Peserta Akademi Bina Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini materi kita adalah terkait dengan pengantar etika muslim, dan salah satu etika yang akan kita pelajari adalah etika tidur dan bangun. Maka peserta Bina Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur kehidupan kita dari segala sisi. Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia bahkan dengan dirinya. Bahkan dengan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan sebagainya. Jadi mengatur perkara-perkara yang dianggap sederhana sekalipun, tidak ada urusan dalam Islam yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan kita, tidak ada urusan apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan manusia kecuali telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di mana pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini tentu luar biasa agama Islam ini yang mengajarkan kita segala hal yang tentu kita butuhkan. Rasulullah SAW telah menjelaskan seluruh kebutuhan umatnya. Beliau tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah menunjukkan jalannya, dan tidak meninggalkan satu keburukan pun kecuali telah memperingatkan umatnya darinya. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya, "Kada allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Faqala ajal. Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai terkait dengan urusan buang hajat? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu lantang mengatakan, ajal, benar. Ini di antara bukti kesempurnaan Islam adalah adanya tuntutan yang rinci mengenai adab tidur dan bangun. Padahal tidur itu adalah aktivitas yang dilakukan setiap manusia setiap harinya. Namun syariat Islam menjadikannya sebagai ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari, wabtigha'ukum min fadlih."
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidur kalian pada waktu malam dan siang hari, serta usaha kalian mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai adab sebelum tidur, ketika tidur, dan setelah bangun tidur. Semua itu bertujuan agar kehidupan seorang muslim senantiasa terhubung dengan Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi kita, ya, dalam setiap keadaan kita. Ingat ketika seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita terkait ittiba sunnah Nabi, termasuk mengikuti bagaimana tata cara Nabi tidur dan sebagainya. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaitum kufitum. Ikutilah sunnah dan jangan membuat perkara baru dalam agama, karena sungguh kalian telah dicukupkan dengan petunjuk yang ada. Ya, ini menjadi catatan buat kita bahwa pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hal yang terkecil apapun. Ya, bahkan sebagai penguat hal tersebut adalah perkataan Imam Malik rahimahullah taala berkata, di mana Imam Malik berkata, as-sunnatu safinatu Nuhin. Ya, sunnah itu ibarat bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Ya, barang siapa yang menaiki bahtera Nabi Nuh tersebut, maka dia akan selamat. Tetapi siapa yang meninggalkan atau tertinggal dari kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh tersebut, maka dia akan tenggelam. Begitupun kita, ketika kita mengikuti sunnah Nabi, kita akan selamat. Ketika kita meninggalkan sunnah Nabi, maka kita akan binasa, akan tidak mendapatkan ketenangan. Para peserta Akademi Bina Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh sebab itu mempelajari adab tidur dan bangun bukanlah perkara yang remeh. Ya, justru ia merupakan bagian dari upaya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semakin sempurna seorang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar pula kebahagiaan yang dia raih, ketenangan ia dapatkan, keberkahan yang akan dia peroleh dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana mempersiapkan diri sebelum tidur. Zikir-zikir yang dibaca, tata cara berbaring, hingga doa ketika bangun dari tidur. Ya, dengan mengamalkan adab-adab tersebut, ya, seorang muslim akan memperoleh keberkahan, ketenangan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ini akan menguraikan kepada kita beberapa adab etika tidur dan bangun berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama yang kita sebutkan dan terkait dengan etika tidur ataupun adab tidur adalah bagaimana kemampuan kita memuhasabah, mengintrospeksi diri kita sebelum tidur. Ya. Seorang muslim dianjurkan untuk mengevaluasi dirinya sebelum tidur, mengingat amal-amalan yang dia lakukan di siang hari apa saja. Jika dia menemukan kebaikan, hendaknya ia memuji Allah. Jika ia menemukan kekurangan dan dosa, hendaknya ia segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita melakukan hal ini. Ya.
Ya, ini penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kita sebelum kita dihisab nanti di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ini menjadi peringatan buat kita semuanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bagaimana kita sering introspeksi diri kita supaya kita bisa lebih baik dari hari ke hari. Ini yang pertama. Yang kedua, etika tidur yang perlu untuk kita jaga adalah tidur lebih awal. Kebanyakan kita melewati hari-hari kita dengan memegang HP sampai larut malam, sampai begadang untuk melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Alhamdulillah kalau hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, habis waktu kita dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak memberikan faedah, tidak mendatangkan pahala, bahkan boleh jadi mendatangkan dosa dan menjadi hal yang kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidur di awal waktu ini pun disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi biasa yanamu awal al-lail, tidur di awal waktu, ya, di awal malam, wa yaqumu akhirahu fayusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qiyamul lail, melakukan salat, melakukan qiyamul lail yang merupakan da'bul muslimin, da'bus salihin. Ya, adalah qiyamul lail. Menjadi kebiasaan, habit yang perlu untuk dijaga bagi orang-orang yang benar-benar mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuhan nas afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sebarkanlah salam, sambung tali silaturahmi, beri makan orang, salat malamlah kalian ketika manusia pada tidur, engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi ini penting untuk kita jaga, bahwa bagaimana kita mampu untuk cepat istirahat tidur agar Allah membangunkan kita di tengah malam untuk sujud dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah bangun cepat juga menjaga kesehatan tubuh kita ketika kita bangun cepat, ya, sehingga tidak begadang, yang menghindari begadang yang tidak mendatangkan manfaat buat diri kita masing-masing. Ini menjadi perhatian kita untuk bisa menjadi habit, kebiasaan kita dalam sehari-hari. Yang kedua adalah, ataupun yang ketiga adalah berwudu sebelum tidur. Ya, ini juga merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, serta ya berbaring di sisi kanan kita. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo." Ya. Apabila
engkau mendatangi tempat tidur kalian, maka berwudulah, ya. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah sebagaimana engkau wudu untuk salat. Summa taji' ala syiqqikal aiman, lalu berbalinglah di sisi kanan kalian. Ini juga menjadi sunnah. Jadi dua langsung yang disebutkan dalam hadis ini tentang bagi etika ketika kita mau istirahat atau mau tidur, ya. Dalam kondisi tidur kita suci, dalam kondisi tidur insya Allah kita dengan wudhu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang selanjutnya adalah di antara etika tidur yang lain adalah mengibaskan tempat tidur kita sebelum kita tidur dengan ujung kain sebanyak 3 kali, ya. Mengibaskan tempat tidur kita sebelum kita berbaring, ya. Di mana Nabi SAW bersabda, potongan hadisnya, falyanfuthu bidakhilati izarihi 3 marat, hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung kainnya sebanyak 3 kali, ya. Sebanyak 3 kali. Apa tujuannya? Adalah menjaga kebersihan tempat di mana kita tidur. Yang selanjutnya adalah menghindari gangguan hewan ataupun gangguan barang-barang yang berbahaya, ya. Itu di antara hikmah yang bisa kita sebutkan, ya. Tentu hikmah yang lainnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Ini penting, ya. Sebelum kita tidur, ya, biasa kita juga tiba-tiba di bawah tempat tidur kita ada misalnya hewan, apalagi rawa-rawa, ya. Biasa juga ada ular-ular kecil, ya. Mungkin ada sebagian kita mengalami seperti itu. Maka di antara sunnahnya adalah mengibaskan tempat tidur kita, ya. Ini yang keempat. Yang kelima yang perlu menjadi perhatian kita yang merupakan etika tidur adalah bagaimana kita tidur tidak terungkap atau tengkurap, ya, tengkurap, ya. Karena tidur tengkurap ini, kata Nabi SAW, inna hadihi dij'atun yubghiduha Allah, sesungguhnya posisi tidur tengkurap ini adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan mau tidur tengkurap, karena ini akan mendatangkan murka Allah. Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Padahal yang kita inginkan adalah mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, fa innaha dij'atu ahlin nari, karena tidur tengkurap tersebut adalah cara tidur ataupun cara berbaringnya penghuni neraka. Maka ini juga salah satunya adalah tujuannya untuk menjaga kesehatan kita serta menjauhi cara tidur yang dibenci oleh syariat Islam itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam di antara etika yang bisa kita sebutkan para peserta Akademi Bina Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menutup pintu dan memadamkan lampu rumah kita, ya. Biasa sebagian kita ada yang dari sisi sunnah juga kita diperingati akan hal tersebut, ya. Walaupun di sisi yang lain juga memang dari sisi kesehatan juga kita sudah ketahui bahwa dia menjadikan kita lebih nyenyak tidur ketika lampu mati, ya, atau padam, ya. Jadi di mana Nabi SAW bersabda, aghliqul abwab, ya, aghliqul abwab, ya. Lalu wa atfi'u as-siraj,
ya, tutuplah pintu-pintu kalian dan padamkanlah lampu kalian ketika kalian ingin atau hendak tidur. Ya, ini hikmahnya tentu menjaga keamanan rumah kita juga, serta menjaga menghindari hal-hal yang kita tidak kehendaki, kebakaran dan gangguan yang lainnya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita masing-masing. Ya, etika yang lainnya adalah, di antara etika tidur yang bisa kita sebutkan adalah membaca ayat kursi yang tentu luar biasa ini ayat kursi. Bagaimana di situ penuh dengan asma Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada nama asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan. Membaca ayat kursi dan surah-surah perlindungan yang lainnya, ya, di antara kelebihan membaca surah ataupun ayat kursi sebelum tidur adalah fa innahu la yazulu 'alaika minallahi hafidun wala yakrabuka syaitonun hatta tusbih. Karena apabila kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala selalu Allah Subhanahu wa taala terus menyiapkan buat kita penjaga, ya, dan syaitan-syaitan tidak akan mendekat dengan kita sampai kita berada di pagi hari. Ya, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, di mana Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila hendak tidur, jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua telapak tangannya, ya, Lalu dalam hadis ini disebutkan summa nafadha fihima, lalu meniupkan kedua tangannya tersebut, wa qara'a, lalu membaca qul huwallahu ahad dan membaca muawwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbi annas. Ini penting, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di tidur kita. Nah, jadi ini menjadi perhatian buat kita. Ya, salah satu sunnah Nabi SAW yang membaca ayat kursi, ya, lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbi annas. Nah, ini yang ke-8. Selanjutnya, di antara etika-etika tidur yang perlu untuk kita jaga adalah berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku tidur dan aku mati, atau aku hidup, ya. Aku mati dan aku hidup. Ya, ini maksudnya aku tidur dan aku mati atau aku hidup. Karena tidur juga disebut sebagai mati kecil, ya, yang tentu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang, maka ketika dia tidur tidak bangun-bangun kembali, maka Allah yang mematikan kita dan Allah yang menghidupkan kita. Lalu di antara hal yang kita ketahui bahwasanya doa itu adalah silahul mukmin, ya, bahwa doa adalah tameng muslim yang dibutuhkan sehari-hari, ya, untuk kita terlindung dari berbagai mara bahaya, berbagai gangguan-gangguan. Maka dengan tidur kita dengan membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita bahkan ketika kita tertidur. Doa yang lain juga, ya, di antara etika yang lain juga, ketika kita takut ataupun gelisah ketika tidur, ternyata ada doa yang
perlu untuk kita jaga dan kita hafalkan. Ya, ya biasa kalau ada persoalan-persoalan yang kita hadapi di siang hari misalnya, biasa terbawa ya yang membuat kita susah tidur. Ada sebagian orang seperti itu. Ada persoalan di kantor, di jalan, di mana dia berada, ya dia bawa pulang ke rumah, itu menjadi pikiran, menjadi ketakutan, membuat dia gelisah sehingga dia tidak bisa tenang tidur, bahkan tidak bisa tidur. Maka ya perlu untuk berdoa dengan doa yang ma'thur, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa yahduruni. Ya, ini luar biasa doa ini, mengumpulkan segala macam perlindungan. Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dari mana? Dari segala min ghadabihi, segala bentuk kemurkaan Allah, wa iqabi, segala bentuk hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya kita berlindung darinya. Ya, wa syarri ibadihi, dan jeleknya perangai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa min hamazati syayatin, bahkan dari gangguan-gangguan syaitan, wa ayyahduruni, dan dari kehadiran syaitan yang ingin mengganggu kepadaku. Ya, di luar biasa doa ini. Ya, mengumpulkan berbagai bentuk perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan, bahkan murka Allah, marah Allah, iqab hukuman Allah, dari jeleknya perangi hamba-hamba Allah, bahkan godaan gangguan setan sekalipun, kita berlindung kepadanya. Tentu penting ini, ya, merupakan tidur merupakan kematian kecil, ya, sehingga kita perlu untuk berlindung dari hal-hal seperti itu. Para peserta Akademi Bina Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, etika selanjutnya yang perlu untuk kita jaga adalah ketika kita bangun tidur, apa yang dilakukan? Kita berdoa. Ya, biasa kalau kita bangun tidur, ada orang yang langsung bangun langsung ke WC, lupa untuk bangun, lupa untuk berdoa. Ada orang yang bangun tidur langsung pegang HP. Ya, ada orang yang bangun tidur, ya betul-betul tidak langsung zikir kepada Allah, tapi mencari aktivitas yang lain, ya, lupa untuk berdoa kepada Allah. Maka ini sebagai pengingat buat kita semua untuk tetap berdoa ketika kita bangun tidur, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan sebagainya. Ya, ungkapan yang pertama kita ungkapkan sebelum ketika kita bangun adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa dengan doa ini. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita, menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah kita mati ataupun setelah kita tidur. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikumpulkan. Ya, jadi ini luar biasa. Doa ini memberikan beberapa hal yang sangat luar biasa, bahwa ungkapan yang pertama kali kita ungkapkan ketika kita bangun dari tidur adalah mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Ya, karena hadis yang lain mengingatkan kita, matalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah matalul hayy wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan
Orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah adalah orang yang hidup dan mati. Ya. Orang yang hidup, hidupnya lebih hidup. Orang yang tidak mengingat Allah, walaupun dia hidup tapi seakan-akan dia adalah mayat yang berjalan. Ini sebagai tambih buat kita. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, langsung mengingat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, jadi tidur merupakan kematian kecil. Bangun tidur mengingatkan kita akan kebangkitan pada hari kiamat, bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pelajaran dari doa ini adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kehidupan ini, ya, nikmat kehidupan ini. Maka inilah di antara etika yang perlu untuk kita jaga, di antara etika tidur dan bangun tidur yang perlu untuk terus kita amalkan, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kita semua, ya, bagi kita semua. Jadi adab tidur dan bangun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kebiasaan semata-mata. Ini perlu untuk menjadi garis bawah, bahwa adab yang Rasulullah ajarkan bukan sekedar kebiasaan semata, tetapi ibadah. Dia merupakan ibadah yang dengannya lah mendatangkan pahala, mendatangkan ketenangan, mendatangkan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu minal aqwali wal afali al-zahir wal batinah. Jadi semua bentuk ibadah adalah semua bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu nampak ataupun tidak nampak. Maka ini perlu untuk kita jaga, ya, ibadah tersebut menjadi catatan buat kita bahwa perlu untuk kita jaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syarat untuk mendapatkan cinta Allah adalah ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika betul-betul kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ittiba sunnah Nabi. Ini sebagai tambih buat kita. Apalagi masalah tidur ini. Ya, tidur dan bangun tidur ini perlu untuk kita jaga. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ya. Tentu ini menjadi perhatian kita, dan saya ingin mengulangi kembali bahwasanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana perkataan Imam Malik yang kita sebutkan di awal, bahwasanya sunnatu safinatu Nuhin. Ya, ini mengingatkan kita baik sunnah-sunnah yang lain yang masih banyak
bisa kita lakukan, ya, yang termasuk adalah sunnah sunnah tidur tersebut, ya, etika tidur dan bangun tidur tersebut, bahwa as-sunnatu safinatu Nuhin, sunnah itu bagikan bahtera Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, bagaimana modelnya? Man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariq. Siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Siapa yang tertinggal dari kapal Nuh, maka dia akan tenggelam. Sunnah-sunnah Nabi ini perlu untuk kita jaga dalam sehari kita, ya, agar kita termasuk orang-orang yang berada di bahtera Nabi Nuh, yang dengannya lah kita akan mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan kedamaian dalam keseharian harian kita, ya, karena itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, mendapatkan kebaikan baik itu di dunia ataupun di akhirat, ya, mendapatkan yang namanya perlindungan dari api neraka, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, ya, hadis di mana sunnah-sunnah sunnah-sunnah yang lain kita jaga, baik itu sunnah tidur, baik itu sunnah-sunnah ibadah yang lain. Ketika kita minta kepada Allah, ketika Allah sudah mencintai kita, apa yang kita minta Allah kasih. Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita ketika kita minta kepadanya. Perlindungan apa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, perlindungan dari fitnah misalnya, perlindungan dari godaan setan misalnya, perlindungan dari murka Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari godaan-godaan setan, ya, yang akan hadir kepada kita. Kita butuh Allah dalam kehidupan kita, ya, kita butuh cinta Allah, kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, ya. Bahkan kita sudah ingat, setiap kita berdoa di pagi hari, kita biasa berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, ini doa yang kita pinta kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha Hidup, yang Qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah kondisiku semuanya ya Allah. Perbaiki kondisi kami semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan pernah meninggalkan kami walaupun sekejap mata, ya. Jangan pernah meninggalkan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Karena kapan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kita?
Ya, tidak ada penjagaan Allah dari kita. Tidak ada penjagaan Allah kepada kita. Maka apa yang terjadi? Godaan-godaan setan terus datang. Kelakuan kita, perbuatan kita mengikuti setan. Ketika kita mengikuti jalan-jalan setan, apa yang terjadi? Ya, murka Allah akan ada pada diri kita. Ketenangan kita tidak raih. Keberkahan hidup kita tidak dapatkan. Yang kita dapatkan adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka mari sama-sama mencari ridha Allah. Mari sama-sama kita berusaha mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, dan caranya cuma satu, yaitu ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya, segala sesuatu, bahkan hal-hal sepele pun jangan dianggap enteng. Ya, hal-hal buang hajat pun jangan kita enteng untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat buat saya dan buat kita semua para peserta Akademi Bina Muslim. Naktafi bihadza, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.